Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu peserta yang ada di Zoom, yang mengikuti kegiatan acara kita secara daring. Siang hari ini kita akan melaksanakan webinar seri yang kedua, dan pelaksanaan ini dilakukan secara hybrid. Jadi kita ada secara offline di Jakarta Convention Center Indobuildtek 2021 dan secara daring melalui Zoom. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini kita masih diberikan rahmat kesehatan sehingga kita semua dapat hadir dalam acara hari ini. Oke, selanjutnya acara pembukaan kita adalah pembukaan seminar oleh Bapak Insinyur Muhammad Singgi MSc sebagai Wakil Ketua bagian sertifikasi di DPN Intakindo. Kepada Bapak Muhammad Singgi dipersilahkan. Terima kasih, Bu Ririt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketum, Bapak Dr. Insinyur Sigit. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, jajaran pengurus yang hadir baik nasional maupun provinsi, dan segenap peserta Zoom siang hari ini, dan yang juga hadir di studio. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, hari Sabtu siang, kita bisa berkumpul kembali untuk kegiatan Intakindo dalam rangka Indobuildtek 2021, dan siang ini kita memasuki seri webinar yang kedua. Nah, kali ini topik kita adalah peran tenaga ahli konsultan dalam menunjang akselerasi pembangunan infrastruktur pasca pandemi COVID. Bapak Ibu sekalian, harapan kami mudah-mudahan dengan topik ini bisa memberikan manfaat buat kita semua yang hadir, khususnya dalam menambah memperkaya wawasan dan pengetahuan kita terkait peran tenaga ahli konsultan dalam masa pasca pandemi COVID. Tidak lupa pada kesempatan ini kami atas nama DPN Inkindo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan terutama kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir baik secara luring maupun secara daring. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian pengantar kami. Sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan menampilkan profil narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Siti Nurul Hija STMT yang biasa kami panggil Ibu Nunung. Silakan ditampilkan videonya. Oke, langsung saya serahkan kepada Ibu Nunung untuk menjadi moderator kita hari ini. Silakan Bu Nunung. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Mbak Ririt karena telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan webinar Intakindo kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah pada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri webinar Intakindo seri kedua dengan tema peran tenaga ahli konsultan dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur pasca pandemi COVID-19. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar di seluruh Indonesia, untuk menyemarakkan acara webinar siang ini, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Sigit Adjar Susilo MM, yang kebetulan beliau sudah berpengalaman selama 33 tahun kurang lebih di dunia konstruksi. Tentunya beliau banyak pengalaman yang bisa di-share terkait saat ini, bagaimana mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur pasca pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Sigit Adjar Susilo MM, untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan kepada Bapak narasumber. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Sebenarnya saya tidak ingin saya hanya menyampaikan ini, kita punya waktu 1 jam, jadi kita discuss mengenai pengalaman-pengalaman. Saya harapkan juga nanti kita sama-sama pengalaman apa yang Bapak dan Ibu alami, nanti kita bersama-sama. Karena sumber daya manusia kita itu punya keunggulan nantinya, bonus demografi tahun 2030. Itu ada 80%-nya penduduk Indonesia ini adalah generasi muda. Nah, generasi muda ini yang harus kita berikan kesempatan untuk berkembang ke depannya, tentu saja dalam pembangunan infrastruktur pasca pandemi Covid ini, akselerasi ke depannya. Sekarang ini sudah banyak terjadi perubahan. Memang untuk konstruksi pada saat pandemi Covid ini itu tetap berjalan normal. Artinya pemerintah dalam hal ini untuk menggulirkan terus infrastruktur dengan tentu saja ada prokesnya. Ya, waktu itu kita juga ada SK Menteri dan sebagainya, ya, peraturan Menteri untuk mendukung daripada kegiatan-kegiatan paket proyek gitu ya. Setiap proyek pasti ada prokesnya. Yang saya sampaikan sekarang ini bukan ke arah ke sana, tapi bagaimana pola pikir seorang konsultan dalam menuju pembangunan berikutnya dari akselerasi pasca pandemi Covid ini. Jadi kalau kita bicara infrastruktur, maka infrastruktur itu ya padanannya dari kata prasarana kalau kamus besar bahasa Indonesia. Jadi ada infrastruktur keras, itu merujuk kepada jaringan fisik yang berukuran relatif besar dan fungsional. Sedangkan untuk infrastruktur lunak itu kelembagaannya, jadi institusinya. Nah, ini ada 2, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita sebagai konsultan jangan hanya mikir fisiknya saja. Infrastruktur kemudian kita bicaranya, oh bagaimana saya mendesain sebuah bangunan gedung, kemudian kita lupa bahwa konsultan itu juga
Ada. Ya. Jadi bagaimana lembaga ini berperan dalam menjalankan fungsi ekonominya, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya dalam sebuah negara. Yaitu edukasi, itu juga sistem ekonominya bagaimana, termasuk diantaranya manajemen risiko pelaksanaan proyek kalau kita bicara, karena kita konsultan yang kita bicarakan adalah infrastruktur. Demikian karena memang ke depan secara umum memang infrastruktur ini ada infrastruktur keairan, infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, banyak sekali ya, infrastruktur bangunan, pengelolaan limbah. Nah, pada umumnya di Indonesia ini pembangunan dan perawatan infrastrukturnya banyak dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ya, dalam hal ini PUPR. Kalau di tingkat daerah, infrastruktur adalah dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Untuk infrastruktur fisik dan non fisik, jadi menurut teori ekonomi ya, ini infrastruktur artinya wujud modal publik, jadi public capital. Jadi ya tadi itu, jadi pemerintah yang menanamkan modalnya untuk kepentingan dari publik, kepentingan umum yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan dan lainnya. Ya tentu saja tadi saya sampaikan kalau kabupaten atau kota tersebut berubah wilayahnya, nah tentu saja juga harus segera disikapi dengan sistem saluran pembuangannya. Ini pemerintah. Nah, dalam hal ini konsultan juga mempunyai andil untuk bisa menciptakan kenyamanan di dalam wujud perkotaan dan kabupaten tersebut. Apa KPBU? Nah, tadi saya sampaikan sumber daya alam Indonesia menipis. Ini memang harus kita sadari bersama semuanya. Nah, sekarang ini sudah menipis, apa yang bisa kita perbuat? Ya tentu saja sekarang ya kita akan berikan dengan pengabdian kepada negeri ini, tentunya demikian. Beberapa kementerian, lembaga tingkat pusat juga menangani urusan infrastruktur ya, tentu sesuai dengan bidangnya. Tadi ya, antara lain Kementerian Perhubungan. Jadi selain Kementerian PUPR ada Kementerian Perhubungan untuk transportasi, kemudian Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Ini semua ada infrastrukturnya. Nah, pemerintah karena sumber daya alam Indonesia semakin menipis, ya, jadi hutan-hutan sudah ditebang, kemudian juga tambang-tambang juga sudah semua dimanfaatkan, maka suatu saat pasti akan mengalami keterbatasan dana dalam hal ini untuk APBN dan APBD. Nah, maka infrastruktur dibangun dengan skema kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN. Seperti yang banyak ditemui dalam pembangunan jalan tol, itu berupa KPBU. Nah, disinilah posisi daripada konsultan nanti. Jadi kalau paket-paket pekerjaan itu, brainware dari teman-teman dari konsultan sudah harus bisa menjangkau ke depan sebagai konsultan KPBU. Individual konsultan tidak masalah, itu ininya, ke arah sana. Jadi pengetahuan-pengetahuan semacam itu yang perlu kita kembangkan. Ya, dengan adanya sumber daya menipis, ya, kerangka pendanaan di Indonesia itu memerlukan investasi. Ya, kerangka pendanaan infrastruktur tahun 2020 sampai 2024. Ini saya ambil dari Bappenas. Itu government atau pemerintah itu hanya mampu memberikan 37%. Sedangkan private murni, artinya yang langsung banyak ya, private itu tidak hanya pengusaha besar, tapi pengusaha kecil-kecil itu juga memberikan sumbangsi, yaitu kurang lebih 42%-nya, sebesar 6.445 triliun. Nah, kemudian yang diperlukan apa? Kerjasama, yaitu 21% KPBU, kerjasama pemerintah itu. Ini kerangka pendanaan infrastrukturnya. Ini yang nanti dipotret dan kemudian masing-masing provinsi, kabupaten bisa mendapatkan sumber informasi di sini. Ya, dalam rangka meningkatkan stok infrastruktur dari 43% ya menjadi 50% ya. Kita membutuhkan investasi infrastruktur sebesar
6.445 triliun. Ya. Itu pembangunan yang kita perlukan. Nah, sumber pendanaannya tadi dari swasta, KPBU, BUMN maupun BUMD, serta APBN, APBD. APBN sama APBD kecil. Infrastruktur pelayanan dasar saja yang diinikan. Yang lain-lain nanti akan di KPBU-kan. Kita melihat posisi kita sebagai seorang tenaga ahli konstruksi. Sektor konstruksi itu nomor 5 penyumbang PDB nasional ya, nomor 5. Jadi setelah setelah akomodasi dan pelayanan minuman ya, kita nomor 5. Nah, ini tentu saja yang saya sampaikan tadi untuk menyambut bonus demografi. Tahun 2030 penduduk Indonesia itu hampir 300 juta. 290-an ya, 294 proyeksinya. Ya, jadi ini bila dilihat dari jenis kelamin pada 2020 jumlah perempuan diperkirakan sekitar 134,26 juta jiwa. Sedangkan laki-laki sedikit lebih banyak, yaitu 135,33 juta jiwa. Ya, dilihat dari kelompok umur penduduk paling banyak ada di rentang usia 0 sampai 34 tahun. Nah, penduduk paling banyak ada di rentang usia 0 sampai 34 tahun. Sedangkan yang jumlahnya sedikit berada di rentang usia 65 tahun ke atas. Nah, berikut prediksi jumlah penduduk Indonesia pada 2020-2030 versi BPS dan Bappenas ya. Nah, tahun 2020 itu sekarang kurang lebih 270 juta jiwa. Ya, naik. Tahun 2030 kurang lebih 294 juta jiwa. Jadi hampir 300 juta. Nah, dari perhitungan tadi itu 80%-nya adalah tenaga kerja yang produktif. Jadi disinilah kesempatan emas dari bangsa kita untuk menjadikan kita ini meloncat. Kalau 80% dari 300 juta berapa? Kurang lebih 240 juta tenaga kerja yang produktif. Nah, tenaga kerja ini yang harus kita ciptakan lapangan pekerjaannya. Supaya apa? Supaya mampu menghidupi keluarganya. Supaya apa? Sejahtera. Kalau nggak ada lapangan kerja, ya nggak sejahtera. Nah, disinilah cita-cita kita. Bagaimana kita menjadikan sektor jasa konstruksi ini yang tadi nomor 5 sebagai penyumbang PDB di Indonesia itu bisa meningkatkan kesejahteraan kita semuanya, terutama penduduk yang bekerja di sektor konstruksi. Jadi dengan adanya bonus demografi, maka bila negara tidak menyiapkan lapangan kerja, maka akan banyak pengangguran. Nah, oleh sebab itu kita perlu investasi tadi, KPBU tadi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, karena apa, sumber daya sudah turun. Infrastruktur berkualitas ini kemudian Pak Menteri Basuki membuatlah membuat LPJK, pengurus LPJK dengan SK-nya dan Dewas LPJK. Nah, salah satu inilah yang nanti bisa sama-sama kita ingin menjadikan infrastruktur kita berkualitas. Lanjut. Nah, dampak pandemi terhadap pembangunan infrastruktur. Nah, kita sudah mulai masuk ini. Bagaimana pasca COVID? Nah, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur dapat berupa fasilitas teknis ya, seperti tadi saya sampaikan, agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Tentu saja demikian, maka pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier efek ya. Dan ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada guna meningkatkan aliran barang dan orang yang beredar atau sirkulasi. Tadi saya sampaikan Global Competitive Report, kita sekarang ini menduduki peringkat yang cukup bagus, dari 72 lompat kita menjadi nomor berapa? Nomor dulu 72, sekarang menjadi nomor 50. Ya, tentu saja ini dengan peningkatan infrastruktur yang bersama kita laksanakan. Pandemi COVID-19 ini ya, nah ini tahun 2019 menyerang banyak orang dan menyebar ke berbagai negara di dunia.
Ini pertama kali muncul akhir tahun 2019. Menurunnya konstruksi hingga hilangnya lapangan pekerjaan yang berisi pada meningkatnya angka pengangguran tentu saja, sehingga tidak ada manfaat ekonomi yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur kalau memang COVID ini demikian pandemi ini terus berlangsung. Kemudian hal ini tentu saja ini perlu strategi dari pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di tahun 2001. Salah satunya adalah melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional. Ini pemerintah ya, anggaran pendapatan kebijakan countercyclical. Nah, ini saya memotret, saya menjadi dewan juri, saya memotret beberapa BUMD di Indonesia, khususnya saya melihat itu ada sesuatu yang bisa kita ambil. Dari beberapa wawancara yang saya lakukan di beberapa BUMD, saya melihat Riau itu ada KPBU atau kerjasama pemerintah badan usaha itu 2 triliun untuk ya. Jadi nomor 2 tadi dipercaya sebagai mitra BUMN dalam proyek strategis ya tadi ya, spam regional dengan nilai investasi kurang lebih 1,9 triliun. Itu tahun 2017, kemudian tahun 2018 berjalan, 2019, 2020 COVID, padahal dia 4 tahun harus terbangun. Harus 2021 dia harus selesai. Kena COVID, mandek semuanya. Nah, hasil saya wawancara dari beberapa BUMD, termasuk diantaranya BUMD di Bali, bagaimana jadi membangun kinerja dan layanan BUMD tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Dari potret itu saya mencoba menangkap dan mungkin ya ini memang perlu ada penelitian lebih lanjut ya. Saya belum meneliti, hanya sekedar mengumpulkan data kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan yang saya coba untuk saya sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk bagaimana kita menghadapi depan. Jadi dari tahap-tahapan harus melaksanakan 1,9 triliun tadi, maka pemerintah dari sebagai penanggung jawab proyek kerjasama memulai tahap persiapan proyek tahun 2017 ya. Nah, kemudian tahap transaksi proyek terakhir era situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun proyek tersebut proses selang dan pertengahan tahun 2020 hingga mencapai financial close pada Juli 2001 dan tahap akhir proses lelang selesai. Jadi mereka bisa menyelesaikan pada Juli 2021 ini. Apa sih yang ada di sana? Lesson learned penyiapan proyek pada masa pandemi COVID-19. Nah, dari hal-hal yang dapat dipelajari berdasarkan case proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru ini, maka pertama, sebagai penanggung jawab teknik, dalam artian nanti kita konsultan, itu harus adaptif ya, kalau dari case tadi, dan inovatif. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi, digital working, bekerja dengan cara digital gitu ya. Kalau sekarang ada BIM dan sebagainya. Kemudian jangan lupa new normal, prokes, health. Ya. Tadi ada perkembangan investasi di Indonesia, OSS, ini ada wajib laporan kegiatan penanaman modal tiap triwulan, tiap 3 bulan kita wajib menyampaikan. Mengapa? Ini untuk memantau keseimbangan investasi PMDN dan PMA. Supaya apa? Kita nggak dikuasai sama negara lain, tidak dikuasai investasi asing. Nah, ini dipantau di situ, di OSS ini. Investasi PMDN-nya bagaimana? Kita semua ini karena sebenarnya tidak hanya besar-besar kok ininya. Ya UMKM pun itu menjadi investasi juga gitu loh. Bagaimana menggerakkan. Jadi OSS itu untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Itu dipermudah setiap orang. Bahkan usaha mikro itu masuk ke sana bukan untuk cari pajaknya menurut saya ya. Kalau enggak punya ini untuk yang miskin enak malah dapat jaminan bisa mendapatkan dari perbankan. Karena apa? Alamat dan ininya tercatat di OSS. Sesungguhnya itulah kunci yang dimaksudkan dengan OSS itu. Perizinan usaha tadi saya bicarakan Omnibus Law. Nah ini tadi
Nah, untuk perizinan konsultan atau jasa konstruksi itu di risiko menengah tinggi. Itu hanya sebenarnya NIB plus sertifikat standar. Sertifikat standar ini pernyataan mandiri yang diverifikasi. Jadi kita yang menyatakan, kemudian diverifikasi oleh LSBU atau LSI kalau di Inkindo. Itu saja sebenarnya pernyataan kita. Pernyataan mandiri, self declare begitu ya. Nah ini loh saya bisa ini, sesungguhnya itu. Jadi nggak perlu kita takut sebenarnya. Usaha konstruksi masuk dalam usaha berisiko menengah tinggi, tadi saya sampaikan, NIB plus sertifikasi standar, pernyataan mandiri yang diverifikasi. Ini persyaratan SBU, kemudian persyaratan penanggung jawab teknis yang ber-SKK. Ini semua nanti harus ada LSP-nya. Nah, kemudian tenaga pendukung desain dan pembangunan infrastruktur, ada infrastruktur keairan, transportasi, bangunan gedung, ya. Nah, ini menjadi 9 jenjang. Nah, kalau kita sebagai tenaga dalam perencanaan infrastruktur, tentunya kita harus membaca TOR, kemudian menawar, kan gitu ya. Tahu dari penawarannya, kita jangan lupa ada kurva S untuk melaksanakan pekerjaan, kebutuhan tenaganya bagaimana, total paket, tenaga kerja konstruksi, kita punya PUPR punya Renstra 2001 sampai 2004. Ini yang akan membentengi kita. Nah, kemudian bagaimana posisinya? Asosiasi mengayomi 9 jenjang ini ya, undang-undang yang mengenai perusahaan nomor 1 itu ya. Kemudian yang kedua Undang-Undang Tenaga Kerja dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, bagaimana Intakindo mengayomi anggota? Jadi penjelasan pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa salah satu kriteria asosiasi profesi umum adalah bersyarat pada ADART-nya, di mana saat ini ADART Intakindo sudah selaras dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut ya. Itu oleh sebab itu kawan-kawan semuanya, maka ke depan nah kita sebagai asosiasi profesi tentu saja harus melayani, bisa memberdayakan dan melindungi anggotanya. Sebab itu harapannya ke depan, harapan saya kepada teman-teman sekalian, itu kita seorang konsultan harus mampu menjadi penanggung jawab teknik yang adaptif dan inovatif. Harapan saya kepada teman-teman semua, nanti kita bisa saling bekerja sama. Kalau ada masalah-masalah bisa kita carikan solusinya. Anggota Intakindo bisa mendaftar lewat Google Classroom dengan Pak Noldi, dengan Pak Dr. ADP. Nah, ini kita bisa sama-sama saling memecahkan masalah. Saya kira demikian dari saya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan yang menarik sekali dari narasumber kita. Ya, sangat menarik. Di sini kita bisa ambil satu kata yang perlu kita ingat tadi, bahwa konsultan tidak hanya merencana desain. Untuk memperjelas materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, kami berikan kesempatan pertama untuk bertanya, dan di kolom chat sudah ada yang bertanya sambil kita menunggu yang ingin bertanya langsung. Ada pertanyaan kepada narasumber kita dari Bapak Azhar, DPP Sumsel, Pak narasumber. Jadi ini ingin menanyakan terkait trik-trik seperti apa yang harus dilakukan di DPP biar pelayanan terhadap anggota bisa berjalan optimal. Karena selama masa pandemi ini boleh dikatakan bahwa kegiatan infrastruktur mengalami perlambatan. Ditambah lagi masa transisi LPJK dan erupsi regulasi, sehingga untuk meregistrasi SKA yang sekarang sudah diganti menjadi SKK, Sertifikat Kompetensi Kerja, maupun SBU, semua mengalami perlambatan. Ke depan dengan lisensinya LSP Intakindo, semua diharapkan berjalan normal. Trik-trik yang kita ini kan pertama memang alhamdulillah wa syukurillah, artinya DPP Intakindo, DPN Intakindo ini untuk LSP-nya itu Dewan Pengarahnya, kemarin kami berkirim surat kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi, kemudian diberikan Pak Riki dari Subdit ini kompetensi dan produktivitas konstruksi. Jadi dengan demikian maka trik
yang kita ini kan ya mudah-mudahan nanti kita bisa melayani SKA para tenaga ahli ini tepat waktu. Kalau nanti ini kan kita dijamin harus bisa melaksanakan 15 hari itu clearly. Jadi semua penilaian SKA itu berada di LSP. Jadi harapannya nanti begitu masuk ke LSP, semua sudah terverifikasi dan validasi, masuk kemudian selama 15 hari melakukan penilaian dan sebagainya, itu bisa kita selesaikan maksimum 15 hari. Kalau trik-trik saya kira kita pertama adalah kerjasama dengan teman-teman. Apabila kan dengan kondisi pandemi COVID ini, Bapak bisa saling berhubungan dengan teman-teman sekalian, ya. Mungkin kan untuk tenaga ahli dan sebagainya saling bisa berhubungan. Jadi yang wilayahnya tidak ada tidak ada konstruksi, bisa saling bekerja sama dengan tempat lain. Jadi perpindahan ya ininya itu bisa dijalin dengan teman-teman DPP lain begitu. Ini ada Pak Fitri Hadi Prabowo, ini senior juga ya dari Jogja. Ini banyak tenaga ahli, mungkin dari Sumatera Selatan bisa saling berhubungan dengan tenaga ahli di Jawa Timur yang sangat banyak. Kemudian dari Jogja juga. Nah, tentu saja trik-trik semacam itu yang harus dilakukan untuk menunjang pembangunan di daerah masing-masing. Jadi sekarang ini sudah tidak karena dengan digital working tadi kita bisa saling membantu. Ya, saya kira gitu Pak Asar. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak narasumber kita. Kita buka lagi penanya kedua ataupun ketiga, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Kita bisa bekerja sama. Kebetulan Intakindo sudah memiliki classroom PPKB dan ada beberapa ahli yang akan diundang sebagai narasumber. Jadi kami membuka dengan terbuka untuk bisa menjawab beberapa hal yang mungkin bisa kita bantu atau kita bisa bekerja sama diskusi melalui PPKB itu. PKB itu ya, dan itu sudah ada. Nanti Bu Ririt bisa berikan layarnya itu, dan kita semua bisa masuk dalam waktu cepat. Dengan menggunakan HP, Anda sudah bisa diskusi bersama kita semua. Dan di situ sudah ada teman-teman, Pak Ketum, juga ada para ahli yang akan dimasukkan di classroom. Sehingga ini adalah salah satu alat kerjasama untuk bisa saling membantu apabila kita memiliki kesulitan dalam pengerjaan proyek-proyek kita. Saya kira itu dulu, Pak. Terima kasih dari Pak Noldi tadi ya. Jadi kita punya classroom, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa masuk. Saya juga menjadi salah satu siap untuk membantu begitu ya. Jadi saya masuk di situ sebagai kalau SDA ya, sumber daya air, insya Allah ya Bu Nunung juga dari SDA, insya Allah kita bisa membantu teman-teman ada kesulitan-kesulitan apa di lapangan begitu kita cepat dengan dalam waktu saat itu juga ya Pak Noldi ya. Bapak dan Ibu di lapangan mengalami masalah, langsung aja dimasukkan di dalam Google di classroom itu ya. Di classroom itu kemudian kita bisa saling berinteraksi di sana untuk memberikan solusi-solusinya dalam waktu yang cepat gitu ya. Kita kebersamaannya di situ. Intakindo, saya harapkan Intakindo menjadi sebuah ini yang solid, kompak, bersatu bersama-sama untuk memecahkan masalah-masalah sehingga ke depan kita betul-betul bisa menjadikan kualitas infrastruktur ini semakin baik. Ada memberikan saran Pak Herdin. Terima kasih ya Bu Nunung, saya diberi kesempatan untuk memberi masukan. Memang di dalam perencanaan itu sebaiknya memang dari Intakindo ini memang sudah mengebumi di 34 provinsi sehingga mereka tidak terpusat kepada tidak direncana oleh pusat semua begitu loh, sentralisasi, sehingga bagian mereka yang
mempunyai keahlian di bidang perencanaan di masing-masing provinsi itu berkesempatan mengembangkan desain, struktur, baik landscaping dan sebagainya di wilayah itu. Walaupun secara garis besar yang panjang itu sudah digariskan oleh pemerintah melalui pusat yang dinamakan istilahnya itu pembangunan satu peta, ya. Jadi bukan satu pulau-pulau tapi desain one mapping. Jadi tinggal nanti pendistribusiannya di provinsi itu bisa menjadi pekerjaan bagi konsultan perencana di wilayah tersebut. Saya rasa cukup itu, Bu Nunung. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sarannya Pak Herdin. Kebetulan beliau senior kami waktu sebagai pengurus LPJK di Jawa Timur. Terima kasih Pak Herdin. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin sambil menunggu, ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak narasumber. Tadi telah dijelaskan bahwa kita harus menjadi tenaga ahli konsultan yang kompeten dengan memiliki sertifikat kompetensi kerja. Nah, saat ini tentunya di 2021 ini sesuai penjelasan dari Prof. Manlian terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu kita harus memiliki link PKB. Mungkin ini PR bagi seluruh teman-teman di Intakindo, seluruh provinsi, karena deadline untuk aplikasi itu akhir November. Nah, ini mungkin PR kita untuk mensosialisasikan kepada teman-teman DPP seluruh provinsi terkait dengan perpanjangan khususnya yang mati SKA-nya di tahun 2021. Ya, begitu Pak Ketum, Pak narasumber. Terima kasih. Iya, siap. Terima kasih Ibu Nunung. Nanti tentu saja teman-teman DPP, ketua-ketua DPP bisa Pak Legito bisa menyampaikan program-programnya. Nah, kita bisa kerjasama, join program nanti ya. Apa yang dibutuhkan oleh DPP, Bapak membuatkan programnya, bisa nanti berhubungan sama DPN untuk dibuatkan Zoom atau apa. Nah, narasumbernya siapa? Apakah dari kita dari DPN bisa saling membantu nanti untuk sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang mendatang tersebut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Bu, Pak Legito. Mau mohon Legito. penjelasan dari Pak Ketum. Silakan Pak Legito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kalimantan Tengah kami dapat laporkan saat ini masih dalam keadaan bencana alam banjir. Nah, itu keadaan kami di Palangkaraya khususnya. Kemudian kami masih mohon penjelasan tentang bagaimana kelanjutan pengurusan SKA dan yang sudah kedaluarsa dan SKT, apakah masih menggunakan aplikasi yang lama atau sekarang sudah menggunakan aplikasi Spektrum yang dari LPJK. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada DPN, terutama Pak Ketum dan Pak Singgih, dapat kabar bahwa untuk LSP Intakindo sudah terverifikasi dan tinggal menunggu asesmen dari BSNP. Nah, itu yang kami mohon penjelasan dari Pak Ketum. Dan yang kedua, kami mohon penjelasan tentang proyek-proyek yang didanai oleh KPBU, Pak ya. Saya belum pernah di Kalimantan Tengah ini kami menangani proyek-proyek dengan sistem KPBU karena yang kami tangani masih berupa APBD dan APBN. Nah, kami mohon penjelasan dari Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi untuk SKK ya, kalau dulu SKA dan SKT, SKA itu 3 jenjang, jadi muda, madya, utama. Kalau SKT itu 3 jenjang Bu ya, 1, 2, 3.
dulu demikian. Nah, untuk sekarang ini diganti SKA dan SKT tadi menjadi SKK 7 jenjang. Jadi jenjang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, 8, 9. Nah, 7, 8, 9-nya ya muda, madya, utama, jenjang 1, 2, 3 seperti kemarin, kemudian ditambah jenjang 4, 5, 6. Nah, jenjang 4, 5, 6 ini adalah untuk analis, ya, teknisi analis itu. Itu ininya. Nah, tentu saja ketika ini kita sementara ini masih tetap menggunakan SIKI. Jadi nanti ininya pengurusannya itu ke LSP. LSP nanti akan ke pusat Pusdatin di PUPR ininya. Ngeklik ke sana, Pusdatin akan turun ke LPJK dalam ini SIKI ke sistem informasi yang dipunyai LSP. Kemudian dari sana LSP kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan format-format yang diperlukan. Ini nggak lama kok ininya. Sistemnya sistem integrasi. Jadi begitu Bapak masuk ke Pusdatin langsung bisa langsung ke LSP. Seperti itu. LSP nanti baik lagi ke sana. Jadi ininya tetap dengan sistem SIKI yang sekarang dipergunakan itunya. Ya, kalau spektrum itu untuk nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Pak Prof. Manlian. Sebentar lagi kita akan sama-sama supaya bisa lebih mendapat penjelasan yang lebih konkret mengenai spektrum. Nah itu. Kemudian untuk masalah KPBU ini pada umumnya memang besar-besar Pak. Jadi seperti food estate untuk Kalimantan Tengah itu luar biasa sebenarnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 30.000 hektar kalau tidak salah Pak ya. Itu Kalimantan Selatan ya Pak ya. Ya, itu dia. Nah, dengan Bapak bisa melihat, nah artinya kan ini informasi pemetaan dan sebagainya, mungkin dari teman-teman PWK yang ada di sana, kemudian dari provinsi, kemudian kabupaten, kota, kita punya petanya, itu Bu Nunung, Pak Legito. Dari sana kita bisa melihat suatu lokasi ini bisa nggak dipergunakan untuk food estate misalnya. Nah, dengan adanya lokasi-lokasi tersebut, kita punya ide-ide apakah bisa dibangun bendungan misalnya, apakah air sungainya ada untuk dibangun bendung. Kalau bendungnya enggak bisa, kalau bendung kan hanya menaikkan muka air, perlu tampungan pakai bendungan. Dari lokasi-lokasi yang dipunyai tadi, tentu saja dengan Bapeda tingkat 1 maupun Bapeda tingkat 2 yang ada, itu kemudian kita buatlah usulan-usulan kepada Bapeda, kepada teman-temannya ini. Dari sana kemudian nanti bisa ke Direktorat Pembiayaan di Kementerian PUPR. Nah itu nanti akan ada bapak-bapak sekalian untuk menjadi seorang inisiator. Inisiasinya kan dari konsultan, ya. Itu nanti bapak bisa membawa investor sendiri atau dari pemerintah yang menyampaikan menggandeng investor. Nah dari sana apabila tercapai, ini ada peraturannya, nanti saya sampaikan ke Pak Legito, peraturannya itu sebagai seorang inisiator konsultan nanti dapat 25%, Pak. Daripada nilai investasi itu, misalkan nilai investasi 1 triliun, Bapak nanti bisa mendapatkan kurang lebih 250 miliar untuk sebagai inisiator konsultan ya, mulai dari perencanaan sampai MK sampai pengawasan, sampai pengoperasionalnya nanti beda lagi. Itu dapat 25% nanti para ahli-ahli ini tentu saja tidak bisa berdiri sendiri, ya teamwork begitu ininya. Nah itulah yang harus kita ini kan. Asik kan 25% gitu loh ini. Kalau sekarang kan kita menjadi tenaga desainer itu kurang lebih 7,5% ya, 3% pengawasan, 4% desain gitu ya, 7,5% ya, maksimal 10% ya jarang lah itu, 10% ini cuma dapat ya kecil lah kita 5%-an lah paling seperti itu. Kalau kita menjadi seorang inisiator di dalam KPBU tadi bisa mendapatkan 25% dari nilai itu. Dan satu, tidak hanya proyek-proyek besar seperti food estate saja. Di Denpasar ini juga ada yang namanya KPBU itu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Coba nanti ini kan ditanyakan kepada kepala bagian ya di bawah kesekretariatan itu Bu Nunung ya. Bu Nunung ini yang di dinas itu sering ini ya, karena beliau
mantan ketua LPJKP di NTB. Ya. Itu di dinas ada di sekretariat ada kepala bagian kerjasama pemerintah dan badan usaha kerjasama begitu ya. Nah, biasanya setiap tahun namanya APEKSI itu sering menyelenggarakan APEKSI itu asosiasi pemerintah kabupaten dan kota gitu ya. Itu biasanya berkumpul ya. Nah, di situ nanti kerjasama inilah diinikan. Tapi kalau di Denpasar itu KPBU-nya itu adalah pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha misalnya seperti Pelindo kemarin ya. Pelindo itu memberikan dana, ada CSR. CSR ini nanti yang yaitu konsultan-konsultan kecil tadi Pak Legito. Dia akan menghubungi. Nah, tentu saja ketika ini dia akan melihat konsultan yang baik, yang kompeten, itu akan dilihat. Oh, bahkan individu konsultan juga bisa. Individu konsultan dia panggil sama dia arsitek atau planolog atau teknik. Dia langsung berhubungan. Siapa? Badan usaha yang punya CSR tadi. Ya, misalkan dia punya 250 juta untuk bangun taman. Itu langsung bersentuhan langsung konsultannya. Konsultan tidak lama, 1 bulan selesai itu. Bapak bisa dapat itu. KPBU seperti itu ininya. Jadi tidak, ya ada yang kecil, ada juga yang besar. Dan itu sudah terjadi di Denpasar. Nah, mungkin nanti di dinas-dinas itu coba diinikan itu. Ada di bagian kerjasama itu nanti ya kita lah yang memberikan yaitu self declare kita ini gitu loh. Silakan Pak Ngatman, kami berikan kesempatan terakhir satu ini. Monggo Pak, silakan Pak. Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ketum. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik Pak. Izin Pak, hanya sekedar wacana dan pendapat Pak. Artinya gini, kami di daerah ini kadang justru terus terang Pak, keterlambatan informasi dan sebagainya itu mempersulit atau sehingga membuat kami harus mencari lagi kondisi-kondisi yang harus kita laksanakan di daerah Pak. Nah kami berharap bahwa terutama Jambi Pak ya, kami berharap dari Jambi misalnya seperti pelatihan PKB, saya harap bisa kami nanti dibantu Pak dari DPN untuk bisa kami dibantu bagaimana tenaga ahli kami bisa mengisi format PKB. Karena terus terang Pak, di Jambi ini terus terang saya akui tenaga ahli sangat manja Pak. Artinya gini, lebih banyak dibuatkan oleh perusahaannya sendiri gitu Pak. Bukan kesadaran mereka untuk bisa mengisi bagaimana cara mengisi logbook dan sebagainya itu Pak. Nah inilah kesadaran-kesadaran ini yang perlu kami tingkatkan ke depan Pak dari Intakindo Jambi. Nah saya harap bahwa nanti dari DPN sendiri bisa kami minta bantu untuk memberikan pengarahan seperti itu, mungkin semacam materi dan semacam pelatihan yang nanti kami minta dari DPN Pak. Hanya seperti itu Pak, kami harapan dari daerah dan Jambi, mohon kami bisa diberikan kontribusi seperti itu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak narasumber, mungkin mau ditanggapi. Oke, saya kira usulan yang bagus ya, nanti silakan nanti Jambi bisa berkirim surat ke DPN apa misalnya perlu narasumber untuk masalah pengisian PKB dan sebagainya, kami persilakan. Saya kira demikian Ibu Nunung. Terima kasih Pak Ngatman. Salam buat teman-teman di Jambi. Pak sehat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar dan juga narasumber kita yang telah menyampaikan dan membagikan pengetahuan dan pengalamannya pada acara webinar Intakindo seri kedua ini. Semoga kita selalu sukses dan saya bisa mengambil beberapa kesimpulan terkait dengan apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita. Jadi yang pertama, peran tenaga ahli konsultan dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur pasca pandemi COVID, yaitu yang pertama, kita harus memiliki ide-ide kreatif dan inovatif. Jadi sebagai konsultan tidak hanya merencanakan desain, tapi memiliki ide-ide kreatif dan inovatif. Yang kedua, mempertahankan kompetensi SDM, tenaga ahli yang kompeten, dan tetap melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang ketiga, memiliki andil dalam menciptakan kenyamanan yang ikut serta mensukseskan program pemerintah. Yang kesimpulan yang keempat, aktif mencari peluang
bukan menunggu peluang. Karena konsultan yang tetap eksis itu di dunia konstruksi khususnya konsultan akan selalu aktif dalam mencari peluang-peluang yang ada di negara kita di Indonesia. Dan tenaga ahli yang hit itu harus melayani, memberdayakan, dan juga melindungi. Demikian rasa terima kasih yang saya sampaikan kepada para peserta webinar dan narasumber kita, utamanya atas partisipasi aktif selama webinar berlangsung, dan juga bagi peserta yang langsung hadir di JCC. Dan untuk ini kita tutup acara webinar hari ini dengan ucapan semoga Intakindo tetap maju dan semakin jaya. Kita berikan aplaus kepada narasumber kita dan tepuk tangan melalui reaction di aplikasi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.